Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua. Susunan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022, Rabu 17 Agustus 2022. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara.
Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara hari peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia pada Rabu 17 Agustus 2022. Siap! Kerjakan. Kerjakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita berdoa sambil mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks proklamasi sekaligus pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Lumajang, para Dewan Guru, anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada pagi hari ini kita memperingati suatu peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. 77 tahun yang lalu, para pejuang dan para pendiri bangsa telah dapat memerdekakan Indonesia dari penjajahan bangsa-bangsa yang menjajah kita. Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang ditekan, bangsa yang susah untuk mendapatkan pendidikan. Untuk mendapatkan pendidikan harus dipilih dari orang-orang tertentu. Sehingga bangsa Indonesia banyak, hampir semuanya mengalami kebodohan. Kemudian bangsa Indonesia dilanjutkan juga dengan penjajahan Jepang. Maka pada tahun 1945 bertepatan dengan tanggal 17 Agustus
para pemimpin kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Maka pada hari ini, setelah 77 tahun kita merdeka, alhamdulillah kita sudah bisa merasakan betapa pentingnya kemerdekaan bagi setiap bangsa itu. Kita sebagai anak bangsa, sebagai generasi penerus, berkewajiban untuk meneruskan cita-cita pada perjuangan kita. Berkewajiban untuk membangun negeri ini, berkewajiban untuk mempertahankan negeri ini dari segala macam bentuk serangan-serangan. Mungkin pada saat ini kita berjuang tidak seperti para pahlawan terdahulu. Kalau dulu para pahlawan, para pejuang memanggul senjata berupa bambu runcing. Indonesia dimerdekakan oleh bambu runcing. Yang dihadapi para pejuang adalah senjata-senjata yang modern pada saat itu. Maka pada saat ini kita berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan ini dengan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi kita masing-masing. Tidak ada lagi bangsa kita ini yang buta huruf. Maka kalau ada bangsa kita yang masih buta huruf, maka itu kewajiban kita bersama. Oleh karena itu Muhammadiyah sebagai organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan berkewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka Muhammadiyah telah banyak mendirikan sekolah-sekolah, salah satunya adalah SMK Muhammadiyah Lumajang ini. Dan pengelolaan sekolah itu harus dikelola dengan baik untuk mencerdaskan semuanya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, janganlah peringatan semacam ini sekedar kita upacara, tetapi harus kita renungkan betapa para pejuang kita terdahulu begitu sulit untuk mencapai kemerdekaan itu. 350 tahun itu bukan waktu yang pendek. Waktunya cukup panjang. Selama itu pula, maka para pejuang-pejuang itu silih berganti. Ada yang meninggal, tumbuh lagi. Maka terkenal dengan mati satu, tumbuh 1000. Itulah yang dimaksud. Maka pada saat ini, pejuang-pejuang kita sudah mencapai, penduduk kita saat ini sudah 250 juta lebih. Ini semuanya adalah pejuang-pejuang. Dan kitalah yang harus bertanggung jawab atas kemajuan bangsa ini. Bukan orang lain, bukan bangsa lain. Maka dari itu kalau kita tertinggal dari perkembangan zaman, dari teknologi, dari kemajuan-kemajuan bangsa lain, maka kita juga akan menjadi tertindas, tetapi tidak dalam bentuk penjajahan fisik. Hati-hati saat ini penjajahan dalam bentuk yang lain. Penjajahan dalam bentuk penjajahan otak kita. Otak kita dicuci, dijajah dengan berita-berita yang tidak pas. Maka dari itu kita harus menyaring sedemikian rupa apa-apa yang kita hadapi. Apa-apa yang kita baca di media sosial itu harus disaring. Karena di sana banyak bohongnya. Otak kita dicuci dengan kebohongan-kebohongan. Oleh karena itu, sebagai siswa SMK Muhammadiyah Lumajang, kita harus cerdas. Kita harus berkemajuan. Kita harus mandiri. Muhammadiyah secara keseluruhan adalah organisasi yang mandiri. Organisasi yang tidak terpengaruh dengan imbas-imbas perkembangan di luar yang negatif. Muhammadiyah akan selalu mengambil yang positif, sehingga kita sebagai barisan terbawah di Muhammadiyah akan bisa mengemban amanah untuk memajukan bangsa ini lewat Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya, jaga akhlak kita. Karena bangsa ini bisa maju dengan akhlak yang baik. Kalau bangsa kita tidak punya akhlak, maka bangsa ini akan hancur. Hancurnya bangsa karena tidak berakhlak itu lebih parah ketimbang dijajah oleh bangsa lain. Kita tidak bisa merasakan bagaimana jiwa kita, diri kita
dan anak-anak generasi penerus kita nanti akan terjajah oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, melalui peringatan ke-77 tahun Indonesia Merdeka, kita renungkan anak-anak tidak mengalami sesuatu perjuangan fisik, bahkan kami sebagai orang tua pun tidak mengalami. Tapi zaman itu selalu berubah, berkembang. Di zaman saya dulu mungkin masih ada gema-gema perjuangan itu yang masih melekat di para siswa pada saat kami seusia anak-anak sekalian. Tapi pada saat ini itu sudah jauh. Anak-anak sudah dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang sangat maju. Maka teknologi itu harus kita manfaatkan untuk kemajuan kita. Maka dari itu pendidikan yang berlandaskan akhlak atau moral yang baik itulah yang kita harapkan. Sehingga bangsa ini akan selamat sampai nanti hari kiamat nanti. Oleh karena itu pesan kami sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang kepada anak sekalian, tingkatkan akhlak yang baik. Tunjukkan di Lumajang ini bahwa akhlak SMK Muhammadiyah Lumajang tertinggi. Kita tidak akan terpengaruh dengan yang lain. Apalagi yang namanya narkoba. Hindari itu. Jadi dengan akhlak itulah maka benteng jiwa kita akan terbendung, akan dapat dibentengi. Anak-anak sekalian, kemudian dalam mengisi pembangunan negara ini, melalui Muhammadiyah, kita harus berkreasi, kita harus menciptakan inovasi-inovasi baru. Kami sangat bangga dengan SMK Mulu ini, yang usianya masih seumur jagung, tapi sudah bisa mewarnai sekolah-sekolah di Lumajang, sudah bisa mewarnai siswa-siswa di Lumajang dengan prestasi-prestasinya yang cukup membanggakan. Kami sebagai orang tua, walaupun tidak mengatakan di depan anak-anak sekalian, tapi merasa bangga. Betapa banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh SMK Muhammadiyah Lumajang. Maka dari itu, ini adalah kebanggaan kami sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang. Bahkan sudah menjadi kebanggaan dari pimpinan wilayah pun. Lumajang yang kotanya kecil, yang kita boleh dikatakan tidak terlalu banyak, tapi cukup menggemparkan, cukup dihitung oleh warga-warga lain. Bahkan para pimpinan wilayah pun sudah mengakui kemajuan dan kemandirian SMK Muhammadiyah Lumajang. Betapa banyak para pimpinan pusat mampir ke sini untuk menyelaraskan, bahkan untuk mengajak kerjasama di berbagai bidang. Oleh karena itu, maka kita jangan melihat ke belakang. Kita harus melihat ke depan. Bagaimana SMK Mulu dengan kondisi kampus yang sederhana ini bisa diisi dengan siswa-siswa yang berprestasi. Tunjukkan prestasi kita. Jangan mandek. Tingkatkan akhlak kita, tingkatkan ibadah kita. Maka SMK Mulu ini akan dilihat sebagai SMK yang terdepan. Sekolahan banyak anak-anak, tetapi yang menerapkan sistem akhlak yang baik di sekolahannya ini tidak banyak. Kita adalah sekolah yang di bawah naungan lembaga atau organisasi keagamaan. Maka ciri khas kita adalah ciri khas keagamaan. Maka tepatlah yang diterapkan oleh para guru, kepala sekolah di SMK Mulu bahwa kita menggabungkan antara religi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, mari setelah ini kita akan menyongsong tahun-tahun berikutnya untuk mengisi pembangunan ini dengan kebaikan dan kecerdasan kita semua. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita akan mengenang para pahlawan kita dan jangan melupakan jasa-jasa para pahlawan. Ingatlah siapa, baca buku sejarah, siapa yang merdekakan, siapa para pejuang. Semuanya berjuang, para alim ulama, para laskar-laskar. Oleh karena itu, mari kita isi pembangunan ini dengan sebaik-baiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional.
Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami, rakyat Indonesia, bersimpuh mengadakan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 77 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Berikan kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami, serta ampuni dosa-dosa para tokoh dan bangsa, para pemimpin kami. Terimalah amalan mereka, perjuangan para syuhada bangsa kami. Merekalah yang telah korbankan jiwa, raga, darah, serta air mata untuk kemerdekaan negara ini. Masukkan mereka ke surga-Mu ya Allah, muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pemimpin pasukan dapat membubarkan pasukannya. Seret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan araknya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, yang akan digiling, dijilat oleh sejarah itu sama sekali.